Halo guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Berjumpa lagi di channel saya. Dan kali ini saya akan bahas pengalaman waktu saya buat visa Korea Selatan tapi menggunakan travel agent. Teman-teman, kenapa saya menggunakan travel agent? Karena alasannya rumah saya jauh dari Jakarta. Rumah saya di Sumatera ya, Sumatera Selatan. Jadi kalau misalnya mau ke Jakarta itu saya harus modal transport, belum makan dan yang lain-lain. Jadi saya putuskan buat visa Korea Selatannya pakai travel agent. Nah, bagaimana saya menemukan si travel agent yang eligible ya, yang bukan tipu-tipu? Yang pertama, kalian harus cari travel agent yang besar. Saya aja cuman modal browsing Google, informasinya itu di Google, dan saya lihat kayak media-media sosialnya gimana. Nah, terus ternyata cabang si travel agent ini tuh banyak, jadi travel agentnya memang sudah besar gitu. Nah, jadi penting kalian tahu bahwa travel agent yang kalian pilih itu travel agent yang besar, banyak cabang, terus kayak jam terbangnya tuh udah tinggi, terus media sosialnya juga aktif, banyak review, komen-komen kayak gitu, pokoknya aktif ya. Saya pilihlah travel agent Bayi Buana. Pengalaman saya waktu pakai travel agent ini, jadi ada plus minusnya. Nah, bagaimana dengan persyaratan? Waktu itu alurnya adalah saya lihat beberapa cabang yang ada di Jakarta, dan saya pilihlah yang di cabang Jakarta Selatan kayaknya ya. Kenapa saya pilih yang cabang? Karena mungkin saya pikir tidak begitu rame yang ngurus, terus agennya gercep, itu sih yang di pikiran saya. Dan saya hubungilah pihak travel agent, lalu si customer service-nya suruh saya untuk melengkapi syarat yang ini. Oke. Dan semua syarat itu saya postkan. Nah, untuk pengiriman travel dokumen yang disyaratkan untuk visa tadi ya teman-teman, kalian bisa postkan ke, kalau saya kemarin pakai JNT tapi pakai garansi. Nah, garansinya itu cuman bayar, saya lupa kayaknya 10.000 apa 20.000. Jadi itu tuh garansi, kayak garansi kehilangan mungkin ya, karena nanti kan ditanya ini tuh mau post dokumen apa, saya bilang dokumen penting kayak gitu. Oh iya, ada garansinya dan bayar. Oke, sudah. Dan alhamdulillah aman ya teman-teman, insya Allah aman. Dari sananya juga nanti ada biaya pengiriman dari Jakarta ke alamat kita. Oke, jadi itu tadi prosesnya ya. Saya sudah hubungi dan mereka sudah memberikan syarat, lalu saya postkan lewat JNT dengan jaminan yang 20.000 atau 10.000 tadi saya lupa. Setelah itu mereka menunjuk satu orang sebagai orang yang langsung involve ke saya. Nah, jadi saya tunjukkan dulu syarat-syarat yang diberikan oleh si travel agent. Nah, bedanya ya teman-teman, kalau kalian mengurus sendiri sama diurusan travel agent, itu syarat yang diberikan travel agent itu lebih banyak daripada kita ngurus sendiri. Di samping memang biaya lebih mahal, tetapi worth it banget, karena kalian nggak harus bayar tiket pesawat, penginapan, makan, dan lain-lain, semuanya itu udah beres. Oke, jadi syarat-syaratnya of course yang pertama adalah kalian download visa application form. Kalau kemarin saya download dan saya isi tulis tangan, jadi biar bisa langsung tanda tangan. Untuk pengisian visa application form bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Yang kedua adalah pas foto yang background belakangnya putih, 35 x 45 cm, 2 lembar. Itu kalian print out ya. Yang ketiga adalah paspor asli, karena sudah dipostkan yang ada jaminannya tadi, insya Allah aman ya. Jadi paspor asli yang dikirimkan, sama fotokopi bagian depan sama bagian yang dicap-cap, sama bagian belakang sendiri ya. Itu kan yang bagian belakang sendiri ada bagian tanda tangan tuh, jangan lupa kalian tanda tangan dulu. Yang keempat adalah bukti keuangan. Nah, bukti keuangannya ini ada dua, yaitu bukti rekening koran 3 bulan terakhir dan referensi bank. Kalian bisa minta ke bank yang bersangkutan. Nah, terus biasanya ngeprint itu ada biaya per lembarnya 2.000. Nah, terus ada satu syarat lagi mengenai keuangan.
diharuskan kita punya saldo minimal 30 juta ngendep di rekening yang mau kita cetak 3 bulan tadi ya. Misalnya hitungannya kayak gini, buat visanya pertengahan bulan Juni. Nah, misal kalian buat visanya pertengahan bulan Juni, berarti rekening yang kalian cetak itu dari 3, 4, 5, 6 ya, bulan 3, 4, 5, 6-nya ikutkan aja, kita cari aman ya, lebih banyak kan lebih bagus. Dan juga satu lagi yang perlu kalian ingat, yaitu rekeningnya itu ada alur yang alami. Jangan tiba-tiba jebret 30 juta, jebret 20 juta. Itu diusahakan kalau misalnya kalian punya, misalnya kalian minjem dulu ya untuk memenuhi 30 juta. Nah, alurnya itu harus alami gitu kan. Misalnya satu bulan pertama 10 juta, bulan kedua 10 juta, jadi kan udah 20 juta tuh. Bulan ketiganya 10 juta lagi misalnya kayak gitu. Jadi kan sudah 30 juta dengan alur yang alami kayak gitu ya. Jangan tiba-tiba jebret banyak, itu mencurigakan. Yang kelima, ada 2 dokumen yang harus kalian lampirkan. Ini milih ya, kalian pilih antara 2. Yang pertama, slip gaji 3 bulan terakhir. Terus yang kedua adalah SPT bukti pembayaran pajak. Kalau saya tidak kena pajak karena gaji saya masih di bawah, satu tahunnya masih di bawah rata-rata untuk pembayaran SPT. Jadi saya tidak membayar SPT, cuman saya melampirkan laporan tahunan SPT saya yang diisi nihil. Nah, itu nanti kan ada laporannya lewat email. Nanti di print apa aja itu yang dari email. Itu yang saya serahkan. Atau penggunaan kredit card 3 bulan terakhir, BPKB mobil, atau sertifikat rumah. Pilih 2 dokumen. Kalau kemarin saya pilihnya slip gaji 3 bulan terakhir sama SPT pajak yang nihil tadi ya. Terus yang keenam adalah sponsor letter, surat keterangan bekerja di perusahaan atau institusi tempat kalian bekerja. Terus ada KOP, terus tanda tangan dari ketua departemen atau fakultas atau kepala sekolah kalau sebagai guru, general manager bisa ya. Yang penting tuh ada KOP-nya atau job certificate. Pokoknya misalnya kartu kerja di fotokopi sama surat keterangan kerja dari tempat kalian bekerja ya, dari kantor. 7 untuk yang student. Untuk yang student ini kalian lampirkan, ini bukti ya, bukti kalau kalian tuh siswa atau mahasiswa. Dan juga ID card, student ID card, kartu siswa atau kartu mahasiswa. Oh iya, tadi yang keenam, gimana kalau misalnya kalian tidak kerja kantoran? Untuk yang tidak kerja kantoran tuh kalian bisa buktikan misalnya surat izin usaha. Kayak tunjukkan kalian itu sebagai apa, general manager dari apa yang kalian jual kayak gitu ya. Buatlah surat yang menunjukkan kalau kalian itu memang punya usaha ini, selain surat izin usaha tadi. Tahu saya belum pernah punya swasta soalnya, teman-teman pasti lebih tahu. 8 ini fotokopi SIUP dari perusahaan tempat bekerja. Oh, yang ke-9 ini opsional ya, nggak usah. Ke-10 ini fotokopi KK, fotokopi buku nikah kalau sudah menikah, akta kelahiran, KTP, kartu kerja, business card. Fotokopi ya teman-teman. Dan yang aslinya itu kalian scan dengan sangat terang. Karena itu untuk bukti. Waktu itu saya diminta juga scanannya di samping fotokopi yang dikirimkan. Untuk yang ingin mengajukan visa stay lebih dari 91 hari, maka harus menyertakan sertifikat TB test. Jadi kalian harus melampirkan sertifikat TB beserta formulir serta sertifikat hasil kalian sudah melakukan tes TB beserta health condition report form. Jadi ada beberapa form ya untuk yang menginginkan visa stay lebih dari 91 hari. Nah, untuk yang turis atau bisnis single entry itu harganya 1.360.000. Sedangkan yang multiple entry visa 2.150.000 itu harga dari
travel agentnya. Ini tidak termasuk biaya pengiriman ya. Kalau misalnya nanti paspor plus visa stikernya dikirimkan ke alamat kita. Oke, jadi itu syarat-syaratnya ya teman-teman. Dan semuanya nanti akan dipandu oleh satu orang yang sudah diutus oleh travel agent ini. Prosesnya sebenarnya agak ribet, agak gimana ya. Saya sih terima kasih banget sudah dibantu. Tapi yang menurut saya minus dari travel agent ini adalah kalau mereka menginginkan data itu kayak tiba-tiba mendadak, kak saya sudah di ini nih, saya sudah di embassy nih, terus kakaknya tuh kurang jelas kayak gitu. Padahal tuh menurut saya scanan saya itu sudah jelas ya, tapi menurut mereka masih kurang jelas. Dan mereka mintanya saya itu juga ditunggu nih kak, ditunggu saat ini juga. Nah sedangkan posisi saya itu, rumah saya dan rumah orang tua saya itu kan jauh, dan saya posisi lagi kerja, dan mbaknya itu minta saat itu juga karena sudah ditunggu. Jadi ya udahlah, untung aja saya itu ngajar ya, bukannya yang bekerja yang tidak bisa diganggu. Tapi kan ya tetap aja gitu loh, saya harus merepotkan orang di rumah saya, sedangkan adik saya juga kerja, dan saya harus masih nunggu beberapa jam juga sih, ujung-ujungnya kan harus difoto ulang ya. Jadi saran saya teman-teman, kalian harus scan yang bagus banget kualitas gambarnya ya, agar bener-bener terbaca sangat-sangat jelas. Dimana kemarin menurut saya jelas, ternyata menurut orang sana ternyata kurang jelas gitu. Nah jadi itu tadi ya teman-teman, proses juga dokumen. Nah setelah selesai semuanya, nanti mereka akan kirimkan ke alamat kita. Jadi udah that simple. Oh iya, untuk melakukan pembayaran tadi kita bayar dulu, sudah bayar baru diproses semuanya. Dan alhamdulillah amanah kok. Buktinya saya sudah kembali waktu itu tahun 2019 ya, udah lama. Dan untuk teman-teman yang ingin membuat visa ke travel agent, jangan khawatir, insya Allah kalau misalnya agentnya sudah besar itu nggak ada masalah dan semuanya bisa berjalan lancar daripada kita pergi sendiri ke Jakarta yang jauh banget ya. Jadi semoga bermanfaat itu sharing saya tentang pengalaman membuat visa Korea Selatan menggunakan travel agent. Jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. See you on the next video, bye.